Orang Amerika saudara, orang Ethiopia saudara, sadar atuh kalau ngomong. Saudara, lihat, saudara, kita tinggal di ruang kosong yang sama, di tubuh ilahi, saudara. Dan kita dihubungkan oleh ruang kosong ini satu dengan yang lain. Kita semua ini saudara. Karena kita saudara, maka kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang ada padanya. Ada saja, gak boleh diceritakan, apalagi yang tidak ada. Paham? Oke, maka di Quran surat Al-An'am ayat 61 Allah mengatakan, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita dalam segala aspek kehidupan condong kepada perdamaian. Wa in janahu lisilmi. Jadi Allah mengatakan kita itu lebih bagus condong pada perdamaian. Nih lihat ibu bapak, sekiranya berita ini kalau disampaikan pada orang itu akan menimbulkan masalah, sudah atau cicing. Betul nggak? Iya. Makanya Quran mengatakan ya, wa in janahu lisilmi, sebaiknya kamu condong kepada perdamaian. Kalau kita mau bicara dengan pasangan, kira-kira daripada debat mah sudah tidur. Beres. Betul nggak? Condong pada perdamaian. Ini penting ya. Kan kalian mah resep atuh da eta pasehat teh. Betul nggak? Iya. Pipasean ge dijieun. Kudu aya we eta teh pas sengor-sengor teh. Dia Allah. Lebih bagus ngahep-hep. Ya. Ini penting loh, bukan sekedar ini. Saya tidak mengada-ngada. Orang yang condong pada perdamaian, kata Allah, condonglah ke sana. Nih, ingin gak Indonesia ini damai? Ya sudah, sekiranya sesuatu yang membuat masyarakat jadi gusar. Betul gak? Iya, jangan menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Kan kita kadang-kadang suka menyebarkan hoax, fitnah. Nah itu orang yang condong pada ketidakdamaian. Kata Allah di Quran, harusnya kamu condong pada kedamaian. Islam itu sendiri kan damai. Harusnya nih kita yang punya merek Islam, harusnya kita menjadi pelopor kedamaian. Condong pada kedamaian. Nih mulai nanti. Kira-kira bakal menimbulkan perdebatan, perselisihan, lebih bagus stop, gak usah dibicarakan. Atau cari waktu yang tepat untuk membicarakannya. Coba belajar begitu. Enak hidup itu. Enak ya. Tidak banyak konflik. Itu bahaya fitnah. Sekarang bahaya iri dengki. Mengikis kebaikan, menghancurkan hubungan sosial, menyebabkan depresi dan stres. Ternyata orang dengki itu stres ya. Menumbuhkan rasa benci dan dendam, membuat hidup tidak bahagia, ya, menghalangi kesuksesan, menutup pintu keberkahan rezeki. Nih ya, di hidup menakjubkan sudah saya kasih tahu. Kalau ada orang yang sukses, kita malah benci pada kesuksesan orang. Kita tidak akan mencapai yang dicapai orang. Tapi kalau kita meluap-luap, bersuka cita, merasakan seolah-olah kesuksesan itu adalah kesuksesan saya. Percaya sama saya, kita bisa mencapai kesuksesan orang itu. Hanya dengan cara seperti itu doanya sudah keren. Kita membuka peluang untuk bisa merasakan itu. Ya, oke. Bahayanya sifat iri dengki apa? Hati menjadi gelisah, tidak tentram, sulit berbuat baik pada orang lain, apalagi yang didengki. Betul nggak? Sulit menerima kebaikan yang diberikan orang, apalagi orang itu yang didengki. Kita melakukan kebaikan pada dia nggak bisa, menerima kebaikan dari dia nggak bisa. Wah, tidak merasa puas dengan diri sendiri, tidak merasa puas dengan yang dimiliki. Seringkali merasa bahwa rezekinya selalu kurang dibandingkan orang lain. Karena apa? Pendengki itu biasanya hidupnya selalu dengan pembanding.
Dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ini sudah masuk kajian yang kemarin ya. Keunikan diri adalah hadiah bagi dunia. Ya, jadi pertahankan keunikan diri. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Ingin jadi orang lain dan membanding-bandingkan, bahaya. Itu jadi timbul sifat dengki. Ya, yang terakhir yang paling berbahaya. Ternyata iri dengki itu menutup pintu kolbu. Dan kalau kolbunya sudah ketutup kan, waduh dampaknya banyak ya. Dampaknya banyak. Kita jadi tidak kenal jati diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ya Rasulullah SAW menyatakan hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasad itu memakan kebaikan, kata Rasulullah, persis seperti api memakan kayu bakar. Coba, api melahap kayu bakar, seperti itulah hasad memakan kebaikan. Kalau sudah ada hasad di sini, semua kebaikan menjadi hancur. Silakan. Ya, oke. Makanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 Allah menyatakan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Bagi para perempuan ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu lihat sini, ya, kalau ada orang yang punya kelebihan, baik itu laki-laki maupun perempuan, ingat ya, kelebihan yang mereka miliki itu hasil usaha mereka. Belajar mengapresiasi, ya, belajar mengapresiasi. Jangan kita ini melihat kebaikan orang malah dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah yang sangat keji. Misalnya menuduh orang kaya itu perampok, menuduh orang kaya itu hartanya tidak jelas, nggak boleh. Yang paling tahu harta mereka didapat mereka sendiri. Tidak ada urusan dengan kita. Paham? Justru tugas kita adalah merasakan seolah-olah kita sudah punya kekayaan seperti mereka. Itu baru hebat. Itu sudah jadi doa. Ya, gitu. Makanya kata Allah di ayat ini, semua yang mereka dapat itu adalah apa yang mereka usahakan. Maka belajar mengapresiasi hasil karya orang lain. Malah justru kita menilai yang buruk. Kenapa? Hukum tarik-menarik berlaku, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi hari ini kita semakin paham bahwa meminum racun, pasti yang teracuni adalah yang meminum, bukan orang lain. Paham ya? Hari ini sudah saya jelaskan racun-racun kita. Banyak gak ternyata racun? Sudah banyak gak racun yang disantap Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, penyakitnya udah komplikasi, betul nggak? Ya, ini harus sudah masuk ICU ini. Ya, nah ada kata-kata bagus dari Tom Stafford, ya, beliau mengatakan pengulangan membuat fakta tampak lebih benar, terlepas dari apakah fakta itu benar atau tidak. Bapak Ibu, sesuatu yang diulang-ulang, lama kelamaan bahkan oleh kita dianggap seolah-olah itu kebenaran. Bahkan fakta yang tampak, ya, fakta itu seperti tampak lebih benar. Walaupun fakta itu tidak bisa diukur benar salahnya. Tapi karena fakta itu yang diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Ingat ya, dalam diri kita ada namanya tradisi. Tradisi itu kan berasal dari tradisi, budaya, ya. Tapi karena diulang-ulang terus dilakukan oleh orang bersama, lama-kelamaan dianggap seolah-olah itu berasal dari kebenaran. Betul nggak? Nah, itu hati-hati, ya. Ada Joseph Goebbels, beliau mengatakan ulangi kebohongan dengan cukup sering dan itu akan menjadi kebenaran. Ulangi kebohongan dengan cukup sering, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Nih hati-hati Bapak Ibu, yang disebut kebenaran oleh kita hari ini, jangan-jangan itu adalah kebohongan yang diulang-ulang. Siapa yang mengulang-ulangnya? Ya tukang bohong, ya, nggak usah susah-susah ya. Yang ulang-ulangnya pasti tukang bohong, ya. Karena yang tidak berbakat bohong tidak bisa mengulang-ulangi kebohongan. Oke, nah itu yang disebut dengan ilusi kebenaran. Dan ilusi kebenaran terciptanya di mana? Di sini.
Makanya pikiran ini berbahaya. Suka menciptakan ilusi kebenaran. Seolah-olah yang dipikirkan oleh pikiran itu adalah diri kita. Seolah-olah yang dikhawatirkan, yang dicemaskan oleh pikiran itu yang akan terjadi pada kita. Padahal semua itu hanya ilusi pikiran. Ya, oke. Dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 105 Allah berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada tanda-tanda Allah. Dan mereka itu adalah para pendusta. Jadi ayat ini mengatakan sepanjang orang itu tidak beriman kepada Allah, maka selamanya dia itu hanya mengadakan kebohongan. Awas ya, apa beriman? Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbu sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, sudah bisa memahami. Jadi melihat, mendengar dan memahami itu pekerjaannya kolbu. Makanya para sahabat ketika ditanya, dengan apa kamu melihat Tuhan? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan mata kolbuku. Nah, di ayat ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada tanda-tanda Allah. Lihat saya semuanya. Sepanjang kita belum bisa menyaksikan tanda-tanda Allah dalam diri kita, iman kita itu hanya pengakuan kita saja. Makanya ciri orang yang tidak beriman, lihat, dia tidak akan bisa mengingat Allah. Karena mengingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Bapak Ibu akan bisa mengingat sesuatu kalau sudah menyaksikan. Menyaksikan dulu, baru bisa mengingat. Sepanjang belum menyaksikan, kita tidak akan bisa ingat. Maka di Quran dikatakan, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum bisa mengingat Allah, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Makanya dikatakan di ayat ini, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada tanda-tanda Allah. Jadi untuk beriman kepada Allah harus menyaksikan tanda-tandanya, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri. Sepanjang kita belum menyaksikan tanda-tandanya, kata Allah, wa ulaika humul kazibun. Sungguh mereka termasuk para pembohong. Siapa yang dibohongi sekali lagi? Nah, diri sendiri. Sadar atau tidak? Oke. Makanya setidak-tidaknya Bapak Ibu dalam hidup ini kita harus terbebas dari 3 racun kehidupan. 1 racun kehidupan itulah kemarahan. Apa? Suka marah? Suka minum racun? Kalau orang marah berharap yang tersiksa yang dimarahi begitu? Tidak. Yang tersiksa pertama kali dengan kemarahan adalah si pemarah itu sendiri. Bodoh banget ya orang marah. Jadi racun yang pertama namanya kemarahan. Ya. Dari mana kemarahan itu datang? Sekarang saya ceritakan sedikit. Lihat saya semuanya. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan punya kesadaran murni. Maka disebut Adam. Nah, ketika kita mulai terbuka pada kehidupan, masuk tuh lewat telinga, ada berita bagus, berita buruk. Lewat mata, ada penglihatan yang bagus, ada penglihatan yang buruk. Semua diolah tuh, di mana? Di pikiran. Gitu. Sehingga pikiran ini lama-kelamaan jadi punya standar sendiri. Dia punya penilaian sendiri. Sehingga pikiran ini ya punya 2. Benar, salah. Padahal benar salah belum tentu kebenaran. Itu hanya persepsi pikiran.
Tergantung pikiran kita menilai sesuatu. Kan biasanya yang menyenangkan disebut benar, yang tidak menyenangkan disebut salah. Kan ada ya. Ya. Ibu-ibu ketika suaminya bawa rezeki nggak pernah nanya dari mana. Yang penting banyak dan begitu dikasih seneng. Itu bisa disebut benar. Dan tidak pernah nanya kan dari mana asal usulnya. Yang penting gede. Betul nggak? Iya. Langsung berbinar-binar. Nah, jadi selama ini kan kita mengatakan sesuatu yang menyenangkan kita sebut aja benar, sesuatu yang tidak menyenangkan kita sebut saja salah. Di mana itu dibentuk? Di pikiran. Oke? Di mana dibentuk? Di pikiran. Nah, apakah pikiran diri kita? Bukan. Diri kita itu ada yang di belakangnya. Yang menyaksikan yang sedang terjadi di pikiran itu. Diri kita itu kan kesadaran murni, penyaksi keberadaan. Justru ya, proses penilaian benar salah baik buruk itu terjadi di ruang diri kita yang sebenarnya. Ruang diri kita disebut kesadaran murni. Karena dari kecil kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, apa yang menurut pikiran kita benar, maka kita setuju. Apa yang menurut pikiran kita salah, disebut tidak setuju. Dari situlah kemarahan muncul. Karena si pikiran dilatih untuk setuju yang tidak setuju. Apa yang tidak disetujui oleh pikiran, kita sebut saja itu kesalahan. Itu yang membuat Bapak Ibu menjadi marah. Betul? Betul kan? Itu sebetulnya sumbernya. Ya. Makanya sumbernya adalah dari apa yang terbentuk di pikiran sadar kita dan di pikiran bawah sadar kita. Karena segala sesuatu yang diulang-ulang di pikiran sadar, lama-kelamaan masuk menjadi long term memory. Masuk di alam bawah sadar, itu jadi memori. Dan memori itulah yang sering dialog di pikiran. Kan di pikiran suka ada pertentangan tuh. Nah itu dialog itu antara pikiran dengan pikiran. Sebetulnya dialog itu antara benar dan salah, baik buruk yang pernah diinputkan oleh kita ke dalam pikiran. Coba sekali-kali kita keluar dari situ. Sadari bahwa diri kita adalah penyaksi dari itu semua. Sehingga kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Saya yakin orang yang sering melakukan itu sulit untuk marah. Makanya kecepatan pikiran itu untuk marah 0,20 milidetik. Jadi racun pertama apa Bu? Kemarahan. Suka marah? Suka. Berarti ketika marah minum racun. Siapa yang keracunan? Kita. Kamu aja kali. Lihat saya semuanya. Jadi mulai sekarang tahu racun itu marah itu racun? Tahu marah itu racun? Mau minum racun lagi? Udah dikasih tadi caranya ya. Oke. 2. Racun kehidupan itu namanya keserakahan. Keserakahan itu selalu ingin lebih. Ingin lebih dari orang lain. Itu keserakahan. Sehingga tidak siap untuk menerima kenyataan hidup orang yang serakah itu. Dan orang yang serakah itu tidak pernah bahagia. Karena dia tidak pernah menikmati apa yang dia miliki. Karena dia selalu berpikir yang belum dia miliki. Dia selalu berpikir yang tidak ada. Orang serakah itu selalu berpikir yang tidak ada. Itu. Udah punya istri satu, mikirin yang tidak ada. Jadi lupa kalau dia punya istri. Orang serakah begitu. Makanya keserakahan itu racun. Jujur saya tanya, apakah Bapak Ibu suka serakah? Suka. Berarti Bapak Ibu suka minum racun keserakahan? Suka apa tidak? Mulai sekarang, keserakahan adalah racun. Makanya saya mulai sekarang akan bersyukur terhadap apa yang ada yang sedang saya miliki saat ini. Punya pasangan kayak gini modelnya, ini yang terbaik. Punya makanan kayak gini, ini yang terbaik. Punya rumah kayak gini, ini yang terbaik. Tetapi bukan berarti kita setuju dengan keadaan kita saat ini. Menerima belum tentu setuju. Tetap kita harus melakukan, harus punya ekspektasi. Tetapi tidak boleh melekat pada ekspektasi itu.
Hidup itu harus punya cita-cita. Tidak mungkin ada harimau mengejar udara. Semua harimau lari pasti mengejar buruan. Ya toh? Tetapi ketika buruannya tidak ditangkap, lihat harimau, langsung tidur lagi. Gak pusing tuh harimau. Beda dengan kalian. Ya harimau itu kalau udah ngejar, gak dapat, ya tidur lagi. Itu harimau. Makanya lebih bagus rombongan domba dipimpin harimau daripada rombongan harimau dipimpin domba. Domba tuh nggak bisa sendiri ibu bapak. Hayang babarengan wae. Kalau harimau mah sendiri aja gagah. Makanya harimau begitu ada buruan, kejar, nggak dapat tidur lagi. Beda dengan kalian, kalau nggak terkejar kan kalian nggak bisa tidur. Muliaan mana coba sama harimau? Betul bu? Waduh, ternyata banyak harimau ya. Nah, racun yang nomor 3 namanya kebodohan, ketidaktahuan. Makanya orang bodoh itu orang yang gampang percaya. Apalagi kalau pakai ini dari ulama ini, ulama itu, percaya walaupun tidak terbukti. Makanya orang bodoh itu selamanya akan dijajah oleh kebodohannya sendiri. Ingat ya, dulu di zaman Belanda, orang yang terpandang, yang mau memberontak Belanda, dan sadar kalau dirinya tidak mau dijajah, melakukan perlawanan. Tetapi yang penakut, yang bodoh, ikut aja dijajah. Makanya sekarang pun sebenarnya penjajahan belum berhenti. Karena kita sekarang sedang dijajah oleh dogma, doktrin, yang sebenarnya itu adalah kebohongan yang diulang-ulang, yang sudah dianggap oleh kita kebenaran, akibat kita bodoh. Makanya kebodohan itu racun. Ketidaktahuan itu racun. Jadi ada 3 racun kehidupan. Kemarahan, keserakahan, kebodohan, atau ketidaktahuan. Yuk mulai sekarang, jangan minum racun ini lagi. Mulai sekarang, jadilah orang yang cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin orang terus. Oh nanti itu bakal begini. Nanti dia juga belum mengalami. Dan kita percaya karena bodoh. Betul gak? Bahkan tidak pernah minta bukti. Itu hebatnya orang bodoh. Hebat orang bodoh itu. Gak pernah nanya bukti. Orang bodoh itu. Ya pokoknya percayalah begitu ya. Nah itu. Nah karena kita bodoh, maka kita selalu tertipu. Gitu. Sudah tahu kata Quran, aku bersamamu lebih dekat daripada urat lehermu. Bahkan aku tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Itu kata Quran. Karena ada dogma dan doktrin di otaknya orang bodoh ini. Tuhan adanya di langit, Tuhannya ada di sana. Maka setiap hari dia merengek-rengek terus pada Tuhan yang di sana. Padahal Tuhan sudah ada di sini. Bahkan Tuhan setiap hari memerintahkan dia supaya dia mendengarkan perintah Tuhan. Jangan bohong. Jangan berkhianat. Jangan hasud. Jangan dengki. Maafkan. Setiap saat Tuhan itu memerintah dari sini. Dia hidup karena dia maha hidup. Tapi kita tidak mendengar suara itu. Lebih percaya pada yang dibangun oleh konsep. Kalau Tuhan itu adanya di tempat yang gak tahu di mana itu di sana. Karena bodoh, racun itu terus menerus ya menghancurkan diri kita. Karena racun bukan madu. Kalau madu menyehatkan, racun selalu menghancurkan. Jadi yang saya bicarakan, silakan Bapak Ibu buktikan. Kemarahan, keserakahan dan kebodohan semuanya akan menghancurkan. Dan orang-orang yang tidak mau bodoh terus, dia keluar dari kebodohannya. Maka di Quran dikatakan dia keluar dari kampung, dia keluar menuju kota. Mulai dia belajar. Oh ternyata selama ini yang saya pelajari begini ya hasilnya. Oh ternyata selama ini yang saya pelajari tidak nyata. Tapi selama ini saya percaya. Kan begitu. Betul gak? Iya, coba sederhana. Orang bodoh diajarkan.
Rezeki ditentukan Tuhan. Udah aja. Cicing we. Teboga duit tuh. Kenapa? Karena rezeki ditentukan Tuhan. Tetangganya kaya apa? Itu karena ditentukan Tuhan. Padahal kata Quran tadi, semua yang didapat oleh manusia, baik laki-laki atau perempuan, itu yang diusahakan oleh dirinya. Tuhan hanya menunggu apa yang kamu usahakan. Jadi dia tidak mikir bagaimana cara Tuhan menentukan rezeki, enggak mikir. Padahal Tuhan itu cara menentukan rezekinya begini. Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua hambaku karena kalian datang ke semesta ini direncanakan olehku. Rezekiku tanpa batas karena aku maha kaya. Gitu. Tapi aku akan memberikan rezeki pada kamu tergantung yang kamu usahakan. Gitu. Usaha belum langsung bilang takdir. Dasar orang bodoh, racun. Betul nggak? Makanya keracunan jadi susah hidupnya. Coba Bapak Ibu. Jujur ya. Kita perlu uang. Terus menerus kan? Baik kita bekerja maupun kita tidak bekerja. Bahkan justru saat kita tidak bekerja lagi, udah pensiun, udah tua, malah kebutuhan kita lebih banyak lagi. Karena apa? Tubuh mulai rapuh. Betul nggak? Iya. Dulu belinya minyak wangi, sekarang minyak angin kan? Betul nggak? Beragam minyak angin ada di tas. Betul nggak? Lebih mahal dari minyak wangi. Jadi heran saya, tadi saya lewat sini ada ibu-ibu masih muda. Wanginya minyak angin. Nah, kenapa begitu ya? Harusnya kita menciptakan sistem. Suatu saat saya tidak bekerja lagi, tetapi kebutuhan akan uang itu pasti ada. Gimana saya menciptakan sistem supaya saya kerja, nggak kerja, uang tetap ada. Nah, mulai itu rada pintar sedikit, gitu, menciptakan sistem, betul nggak? Jadi dia mulai menciptakan suatu sistem yang bisa menghidupi dia. Kemudian dia ubah pikirannya, saya kerja ada uang, saya nggak kerja tetap ada uang. Gitu. Pikiran tentang kalau saya kerja ada uang, kalau saya tidak kerja nggak ada uang, hapus di pikirannya. Cara berpikirnya dirubah. Dibuka batasan-batasan kebodohannya. Racun-racun yang mendidiknya dirubah. Apa yang terjadi? Mulai hidup berkelimpahan. Oh, ternyata hidup begini ya. Keren. Yakin nggak kalau kemarahan, keserakahan dan kebodohan itu racun? Yakin? Ya, silakan. Bodoh terus, semua jadi keracunan. Bahkan belajar agama, kalau kita bodoh juga keracunan kebodohan agama. Akibatnya kita tertipu oleh angan-angan. Jadi nggak maju-maju. Seolah-olah agama itu nanti. Bentar nanti baheula. Hari ini tidak ada kejadian apa-apa. Betul nggak? Karena otak kita sudah disetting oleh kebodohan kita. Seolah-olah kenikmatan hasil agama ini bukan sekarang. Sekarang membuat orang kafir. Orang beriman mah nanti. Bidadari juga 72. Dasar bodoh percaya. Ya, yuk sekarang buang semua racun-racun. Ya, siap? Oke. Cek dulu. Cek dulu. Oke. Gak mau lagi jadi tukang fitnah. Setuju? Tidak mau lagi jadi penghujat. Setuju? Tidak mau jadi pendengki lagi. Yes? Tidak lagi mau jadi penghasut. Yes. Tidak mau jadi penghancur. Tidak mau jadi pendusta. Tidak mau jadi penipu. Tidak mau jadi pendendam. Tidak mau jadi pengkhianat lagi. Tidak mau lagi mengambil hak orang lain. Tidak mau jadi penghasut. Tidak mau lagi membunuh. Yes? Tidak mau lagi membenci. Tidak lagi mau menjadi penzalim. Pemarah. Perusak. Yes. Tekadkan mulai sekarang. Karena semua itu adalah racun. Dan kalau itu saya telan setiap hari, yang keracunan adalah
diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.